wal mursalin min amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Indonesia beserta keluarga besarnya yang semoga-moga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Dan yang saya hormati Bapak Sisdar Manggrawasita yang semoga-moga dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesabaran untuk mengajar kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baik, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan presentasi yang akan dibacakan oleh tanda-tanda yang ada di sebelah saya. Acara terakhir penutupan. Sebelum presentasi ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembacaan pertama yang akan dibacakan oleh Teh Jessica. Masya Allah. Saya akan menjelaskan materi yang kelima yang berjudul rangkaian listrik, energi listrik, dan gaya listrik. Konsen. Rangkaian listrik memiliki 3 bagian, yaitu arus listrik, potensi listrik, hambatan listrik. Yang pertama, arus listrik diukur dengan amperemeter satuan ampere. Listrik secara visual tidak dapat terlihat, tetapi hampir semua orang mengenal adanya listrik, yaitu dengan mengetahui dari gejala-gejalanya. Misalnya, lampu menyala karena dialiri arus listrik. Dalam suatu rangkaian listrik, terminal atau sambungan kawat penghantar yang mempunyai potensial lebih tinggi disebut kutub positif. Sedangkan terminal yang mempunyai potensial lebih rendah disebut kutub negatif. Yang kedua, potensi listrik diukur dengan voltmeter satuan volt. Satuan kuat arus listrik adalah ampere A. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Perancis yang bernama Andre Marie Ampere. Ampere berhasil menemukan hubungan antara kuat arus listrik I, banyaknya muatan listrik I, dan selang waktu T untuk perpindahan muatan yang dinyatakan dengan persamaan berikut.
Bapak ada bayar nggak? Bayar ini Pak. Oh udah ge Pak. Bapak. Bapak minum Pak. Ada ikan tahu Pak. Ada sendiri. Yang ketiga, hambatan listrik diukur dengan ohmmeter satuan beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian disebut tegangan listrik. Beda potensial listrik merupakan satuan V yang diambil dari nama yang berkebangsaan Italia. Baik, Pak. Pembacaan yang kedua yang akan dibacakan oleh Natasha Dorothea. Baik, terima kasih terima kasih untuk MC yang telah mengizinkan saya untuk Selanjutnya yaitu energi listrik. Ditentukan oleh beda potensial, arus listrik, dan waktu. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Selanjutnya beda potensial. Beda potensial ialah usaha yang dilakukan untuk memindahkan satu satuan muatan uji positif dari titik A ke titik B tanpa mengubah energi. Selanjutnya arus listrik. Arus listrik adalah muatan yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan. Hal ini dikarenakan elektron dalam bentuk konduktor sebagian besar bebas bergerak dari suatu atom ke atom yang lain. Dan terakhir waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda ketika keadaan hari dan saat yang ditentukan berdasarkan pembagian. Ya, terima kasih. Baik, pembacaan yang ketiga yang akan dibacakan oleh Indonesia.
lebih besar daripada pasangan logam. Bagian-bagian elemen kering. Elemen kering baterai adalah sebagai berikut. 1. Batang karbon C2 PAN 2 oksida MnO/2. Serbuk arang dan batu kawi. 3. Defluorisator. 4. Oxidum klorida NH/4Cl berupa pasta sebagai elektrolit. 5. Karbon penyekat terhadap zinc. 6. Benzana zinc Bn. Batang karbon sebagai kutub positif, sedangkan zinc sebagai kutub negatif. Benda potensi yang terjadi misalnya sebesar plus 1,0 volt. Dari pembacaan yang ke-6 yang akan dibacakan oleh Tedesi dan Naya. Adi terpikat. Presentasi yang akan Lukman diare. energi alternatif. Pembangkit listrik tenaga surya. 2. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. 3. Pembangkit listrik tenaga angin. 4. Bioenergi. 1. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan sumber energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Panas matahari yang dimanfaatkan secara langsung oleh manusia baru beberapa persen. Oleh karena itu cukup menjadi realistis jika pada suatu saat diharapkan energi surya akan menjadi sumber energi utama di dunia. Pembangkit listrik tenaga surya mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Ini contohnya ya. Apa itu? Buat area. Ulang ya, cerut. Gini lagi. 2. Kasih deh. Ulang ya, di gambar lagi. Pembangkit tenaga panas bumi. Energi panas bumi geothermal merupakan energi alternatif yang memanfaatkan panas bumi. Pada lapisan di bawah kerak bumi terdapat bebatuan cair yang panas bersuhu tinggi. Untuk memanfaatkan energi panas bumi tersebut dibuat lubang dengan cara mengembang hingga ke dalam tertentu. Ini contohnya ya. Oh, gitu. Men. Energi panas bumi sebagai sumber penghasil energi listrik. 3. Pembangkit listrik tenaga angin. Gerak energi angin juga dapat diubah menjadi energi listrik untuk menghasilkan listrik ke dalam jumlah besar. Turbin angin yang sangat tinggi dibuat semakin tinggi turbin angin, semakin kuat energi angin satu turbin angin biasanya dapat menghasilkan 50 sampai 300 kW. Ini contohnya ya. Lihat. Mana coba? Itu apa? Oh, gitu. Oh, ya. 4. Bioenergi. Bioenergi merupakan energi alternatif yang diperoleh dari memanfaatkan sumber-sumber biologis. Bioenergi berasal dari sumber biologis sehingga energi ini merupakan energi yang ramah lingkungan. Salah satu contoh sumber bioenergi adalah singkong. Ini contoh singkong. Balik. Ini terima kasih sekian. Masya Allah. Pengamatan listrik melalui 4 titik ini. Menggunakan alat berdaya rendah. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Dan ketiga, menggunakan listrik secara efektif. Keempat, menutupi keran dengan penuh. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah dengan memilih alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi. Penggunaan sumber energi alternatif juga dapat dilakukan agar sumber pembangkit listrik berupa bahan minyak seperti batu bara dan gas bumi yang dapat kita hemat.
Pemakaian lampu tabung akan lebih hemat energi dibandingkan lampu Baik, terakhir penutupan. Saya meminta maaf jika ada kesalahan, sedikit maupun besar. Saya Nasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.